Firman Tuhan hari ke-126 tahun 2024, Injil Markus pasal 4 ayat 39, perikopnya, Yesus menyeduhkan angin ribut dan danau pun tenang. Hari yang ke-127 tahun 2024, tanggal 6 Mei, diambil dari Injil Markus pasal 4 ayat yang ke-39. Injil Markus pada pasal 4, perikopnya ialah Yesus meneduhkan angin ribut. Kemudian dalam konten atau ayat intinya ialah ia pun bangun menghardik angin itu dan berkuasa kepada danau itu. Diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Ya. Mengapa muncul ayat ini? Nah, ini yang menjadi kita bicarakan sekarang ya. Sebelumnya di siang hari Yesus mengajar pengikut-pengikutnya atau murid-muridnya dengan banyak perumpamaan. Karena ini Danau Galilea, berarti dia ada di Galilea. Waktu Yesus menyampaikan perumpamaan dicontohkan seperti seorang penabur, kemudian lampu yang ditutupi tempayan, tentang benih yang tumbuh, dan tentang benih sawi yang kecil ya setelah tumbuh menjadi besar. Kemudian Yesus memakai perumpamaan ya, bila mengajar dengan orang banyak ya. Tetapi kalau ia sendirian dengan pengikut-pengikutnya, ia menjelaskan semuanya kepada mereka secara detail. Nah, setelah Yesus mengajar pada waktu sore hari, ia mengajak pengikut-pengikutnya untuk berlayar dengan memakai perahu. Mari kita berlayar ke seberang danau. Inilah ajakan daripada Tuhan Yesus. Yesus naik dan pengikut-pengikutnya pun naik ke perahu yang sama. Kemudian waktu berlayar, datanglah ombak yang sangat keras dan memukul-mukul perahu, dan air pun masuk perahu hampir penuh. Coba kita bayangkan, perahunya kemasukan air hampir penuh di buritan perahu. Jadi kalau istilah kapal itu ada haluan, ada buritan. Haluan itu adalah di depan, buritan di belakang. Jadi agak di belakang air yang penuh tersebut. Nah, Yesus sedang tidur, ya, karena seharian ya telah mengajar
tentang perumpamaan, ya, yang tadi, perumpamaan yang tadi. Nah, dan waktu Yesus tidur, kepalanya ya di atas bantal. Jadi dia tidur tenang. Ya. Kemudian pengikut-pengikut membangunkan dia. Nah, ini nih pengikut-pengikut Yesus membangunkan dia. Berkata, "Bapak Guru, apakah Bapak tidak peduli kita celaka?" Wah, ini sudah merupakan suatu ketakutan yang luar biasa. Dan seolah-olah menganggap bahwa Yesus tidak peduli. Kenapa beliau ini kok tenang tidur? Kita sudah mau haram ini. Air, ombak, sudah penuh separuh paruh. Jadi mereka mengatakan, apakah Bapak tidak peduli kalau kita celaka? Ini pertanyaan daripada pengikut-pengikutnya. Nah, Yesus bangun, ya. Lalu, ya, dengan kuasanya Yesus membentak angin itu dan berkata kepada danau, ya, langsung, "Diam, tenanglah." Angin pun saat itu reda dan danau menjadi sangat tenang. Apa pesan moral dari perikop ini? Ya. Yesus berkata, "Mengapa kalian takut? Mengapa kalian tidak percaya kepadaku?" Jadi ini masih dalam pembelajaran kepada pengikut-pengikut Yesus untuk menanamkan, ya, kepercayaan yang hakiki kepada Tuhan. Nah, kemudian mereka berkata dalam diri mereka, ya, siapakah sebenarnya orang ini, ya, sampai angin dan ombak pun, ya, takluk kepadanya. Wah, ini dalam diri pengikut-pengikut itu memang masih ada keraguan, ya. Mereka masih belum yakin benar kalau Yesus itu adalah Tuhan, utusan daripada Bapa. Mereka masih bertanya, siapa, ya, sebenarnya orang ini sampai angin dan ombak pun, ya, dibuatnya reda. Ya. Masih tanda tanya. Nah, kemudian dalam perikop lain, ya. Jadi memang inilah, walaupun sudah bersama mereka Yesus, mereka masih ragu. Apalagi kalau kita tidak bersama dengan Yesus. Wah, ini menjadi tantangan ini, ya. Mereka sudah bersama tapi masih takut, ya. Nah, kemudian dalam bacaan pagi, ya, yaitu Zakaria pasal 10 ayat 1 sampai 2, Tuhan berjanji akan menyelamatkan umatnya. Jadi dalam kitab Zakaria ini, Tuhan berjanji menyelamatkan umatnya. Nah, tadi masih ada keraguan di dalam diri manusia atau pengikut-pengikut Tuhan Yesus. Nah, tapi sebelum kita masuk dalam perikop bacaan pagi, kita lihat dulu bacaan malam, ya. Nah, kita lihat bacaan malam
yaitu diambil dari Injil Yohanes pasal 17 ayat ke-24 sampai 26. Ya. Perikopnya adalah Yesus mendoakan pengikut-pengikutnya. Yesus mengatakan, tiba saatnya, waktu tertentu, saya tidak lagi bicara hiasan atau perumpamaan, tapi akan bicara terus terang kepadamu tentang Bapa. Wah, ini jadi di sini ada semacam peneguhan, ya. Kalau tadi ada keraguan dalam diri pengikut-pengikut Yesus, sekarang diadakan peneguhan. Saya tidak bicara lagi kiasan-kiasan, tapi terus terang bicara tentang Bapa dan saya. Nah. Kemudian dikatakan oleh Yesus, percayalah kepada aku dalam diri Allah, ya. Dan percaya kepadaku, aku datang, dan Allah. Nah, jadi percaya kepadaku, aku datang, ya, dan Allah. Lalu pengikutnya berkata, sekarang Tuhan bicara terus terang dan tidak pakai kiasan lagi. Nah, dan kami telah yakin Tuhan datang dari Allah. Nah, jadi tadi Yesus mengatakan, percayalah kepadaku, aku datang dari Allah. Nah, sekarang Tuhan bicara terus terang dan tidak pakai kiasan lagi. Dan kami telah yakin Tuhan datang dari Allah. Nah, di sini pengikut-pengikut Yesus sudah mulai ada kesadaran diri. Dan mereka sudah percaya kalau Yesus itu datang dari Allah. Nah, kemudian Yesus menjawab, ya, jadi percayalah kalian sekarang. Nah, terus dia berpesan, ingat, ya, saatnya akan tiba, malah sudah datang. Kalian akan dicerai-beraikan dan kalian pulang ke rumah masing-masing. Ya, artinya mereka bisa saja berpisah dengan Yesus dan mereka pulang ke rumah masing-masing. Artinya bukan satu rumah. Ya. Nah, tetapi ya, Yesus mengatakan, ya, aku tidak sendirian kalian tinggalkan. Nah, karena waktu mereka pulang ke rumah masing-masing, Yesus tinggal sendirian. Tapi Yesus mengatakan, aku sendirian. Nah, tapi aku tidak sendirian. Dia bilang, sebab Bapa bersama aku. Nah, itu kukatakan supaya kalian mendapat sejahtera karena bersatu dengan aku. Jadi peneguhan Yesus bahwa dia tidak sendirian tapi bersama dengan Bapa supaya kalian mendapat sejahtera, katanya. Nah, di dunia kalian menderita. Nah, ini pernyataan Yesus karena pada saat ini Yesus ini hampir ditangkap, ya, oleh Yahudi. Ini sebelum ditangkap. Nah, dia bilang, di dunia kalian menderita, tetapi tabahkan hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Bagaimana, ya, Yesus mengalahkan dunia? Yaitu kita sudah bahas pada waktu yang lalu, ya. Dunia ini adalah kuasa iblis.
kematian